Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat farmasis, apa kabar nih kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini, aku Fatimatu Zahro akan memaparkan beberapa rancangan platform jika aku terpilih menjadi calon SA internal ISMA Farsi periode 2020-2022. Yang pertama, ISMA Farsi. ISMA Farsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia yang dimana ISMA Farsi sendiri menjadi tempat atau wadah untuk aspirasi dan pencarian minat dan bakat bagi mahasiswa S1 Farmasi di Indonesia. Nah teman-teman, udah tahu belum? ISMA Farsi sendiri terdiri menjadi 8 wilayah anggota LEM. Yang pertama dari Indonesia Timur, Sumatera 1, Sumatera 2, Batara Jatim, Joglo Sepur, Kalimantan, dan Priangan. Nah teman-teman, di ISMA Farsi sendiri terdapat Badan Pengurus Harian yang dimana yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan diikuti oleh staf ahli yang ada di ISMA Farsi. Staf ahli yang ada di ISMA Farsi pada periode 2020-2022 yang pertama yaitu staf ahli kesekretariatan kabinet, yang kedua staf ahli keuangan, yang ketiga staf ahli bisnis dan usaha, yang keempat staf ahli internal, yang kelima staf ahli eksternal, yang keenam staf ahli riset dan pengembangan, yang ketujuh staf ahli pengembangan profesi, yang kedelapan staf ahli pengabdian masyarakat, yang kesembilan staf ahli kajian strategis, yang ke-10 staf ahli student exchange, yang ke-11 staf ahli advokasi, yang ke-12 staf ahli potensial manajemen, dan yang terakhir staf ahli informasi dan teknologi. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa latar belakang tentang ISMA Farsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ISMA Farsi pada periode 2018-2020 yang dimana Badan Pengurus Harian baru saja melepaskan masa jabatan pada Musyawarah Nasional 18 Tasikmalaya tahun 2020. Nah teman-teman, mari kita kupas tuntas apa saja sih kekurangan yang ada pada periode 2018-2020 yang harus kita perbaiki pada periode selanjutnya di 2020-2022. Adapun kekurangan yang ada pada periode 2018-2020, yang pertama, tim staf ahli kurang aktif dalam kontribusi program kerja bersama staf ahli. Mengapa begitu? Karena pada saat pemaparan laporan pertanggungjawaban Musyawarah Nasional 18 2020, banyak staf ahli yang mengatakan jika program kerja yang dilakukan tidak terrealisasi dengan benar dan banyak kewalahan dari staf ahli karena banyak tim staf ahli yang kurang aktif dalam berkontribusi dalam mengadakan program kerja di masing-masing staf ahli. Yang kedua, kurangnya follow up dalam event ISMA Farsi. Hal ini juga banyak dibilang oleh staf ahli ISMA Farsi pada pemaparan laporan pertanggungjawaban Musyawarah Nasional 2020. Banyak sekali event ISMA Farsi yang tidak terfollow up kepada teman-teman anggota LEM dikarenakan kendala pandemi dan kendala online dalam kegiatan yang berlangsung. Yang ketiga, kurang melibatkan anggota dari bagian Indonesia Timur dalam event ISMA Farsi. Dari hal yang kita lihat, banyak sekali event ISMA Farsi yang sudah terrealisasi, namun salah satunya belum ada teman anggota LEM dari bagian Indonesia Timur yang menjadi tuan rumah dalam event ISMA Farsi. Yang keempat, kurangnya koordinasi terkait dana yang masuk dan keluar dari setiap staf ahli. Sesuai dengan hasil yang kami lihat di pemaparan laporan pertanggungjawaban Musyawarah Nasional 2020, banyak staf ahli yang tidak mencantumkan dana yang masuk dan keluar di setiap program kerja yang mereka libatkan. Dan hal tersebut membuat anggota LEM banyak yang meminta untuk membahas dana yang masuk dan keluar di sidang khusus. Nah teman-teman, itu adalah beberapa kekurangan dari periode 2018-2020 pada Badan Pengurus Harian ISMA Farsi periode sebelumnya. Namun harapan kita semoga di periode 2020-2022 kita dapat memperbaiki kekurangan tersebut dan menjadikannya sebagai pembelajaran.
Adapun rancangan program kerja dari staf ahli internal ISMA Farsi periode 2020-2022, pertama yaitu ISMA Farsi's Anniversary yang akan diselenggarakan oleh staf ahli internal dan tim staf ahli internal yang bertujuan untuk memperingati hari terbentuknya ISMA Farsi diisi dengan rangkaian acara yang bermanfaat untuk mahasiswa farmasi sehingga dapat mengambil pembelajaran yang nantinya dapat dibagikan ke masyarakat setempat tentang kesehatan serta dapat meningkatkan eksistensi ISMA Farsi terhadap mahasiswa farmasi baik yang telah bergabung sebagai anggota penuh maupun anggota peninjau pada ISMA Farsi. Adapun deadline dari program kerja ini yaitu pada bulan Desember dan target keberhasilan dari program kerja ini 90%. Mengapa 90%? Karena dilihat dari SWOT ISMA Farsi's Anniversary, yang pertama yaitu Strength, meningkatkan nama ISMA Farsi di kalangan mahasiswa S1 Farmasi dan memperingati hari kelahiran ISMA Farsi. Yang kedua, Weakness, memerlukan pengeluaran biaya yang cukup dan keadaan tiap wilayah yang berbeda. Yang ketiga, Opportunities, memperkenalkan ISMA Farsi di kalangan masyarakat serta meningkatkan relasi. Dan yang keempat yaitu Treat, lewat dari estimasi deadline kegiatan. Adapun program kerja yang kedua yaitu ISMA Farsi Award yang akan diselenggarakan oleh staf ahli internal dan tim staf ahli yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada LEM dan anggota LEM yang mendapatkan prestasi serta meningkatkan semangat anggota LEM dan seluruh mahasiswa S1 Farmasi agar terus termotivasi dalam berprestasi baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Sasaran dari kegiatan ISMA Farsi Award yaitu seluruh anggota ISMA Farsi beserta dengan anggota LEM. Dilihat dari SWOT ISMA Farsi Award, tercapai sekitar 90% target keberhasilan. Adapun SWOT dari ISMA Farsi Award, yang pertama, Strength, memotivasi seluruh anggota ISMA Farsi serta mahasiswa S1 Farmasi beserta anggota LEM dalam meraih berbagai prestasi. Yang kedua yaitu Weakness, mencari objek yang sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, Opportunities, menjadikan ISMA Farsi sebagai wadah untuk mahasiswa farmasi dalam mencari minat dan bakat yang sesuai dengan potensi diri. Dan yang keempat yaitu Treat, kebingungan mahasiswa farmasi dalam mencari minat dan bakatnya dalam mengejar prestasi. Adapun program kerja yang ketiga yaitu sosialisasi SOP internal yang akan diselenggarakan oleh staf ahli internal dan tim staf ahli yang bertujuan untuk mensinergiskan arah gerak ISMA Farsi dalam menerapkan budaya yang taat aturan di ISMA Farsi dengan menjalankan semua kegiatan berlandaskan SOP internal. Deadline dari kegiatan sosialisasi SOP internal sendiri dapat dilakukan pada 4 kali event nasional ISMA Farsi. Dan sasaran dari kegiatan ini yaitu seluruh anggota yang terlibat dalam ISMA Farsi. Dilihat dari SWOT sosialisasi SOP internal, target keberhasilan yang dapat dicapai yaitu 100%. Adapun SWOT sosialisasi SOP internal, yang pertama yaitu Strength, memberikan landasan untuk setiap event maupun kegiatan yang dilaksanakan staf ahli internal. Yang kedua, Weakness, tidak semua LEM yang akan melaksanakan sosialisasi SOP internal. Yang ketiga, Opportunities, menciptakan kegiatan yang berlandas dengan SOP internal. Dan yang keempat, Treat, kemungkinan beberapa saat turun di lapangan, kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan SOP internal dan terdapat beberapa LEM yang mungkin mengabaikan sosialisasi terkait SOP internal. Baiklah sahabat farmasis, dilihat dari beberapa pemaparan kekurangan serta program kerja yang telah dirancang, jika saya menjadi SA internal ISMA Farsi di periode 2020-2022, harapan kedepannya yang dapat saya bawa dan kontribusikan kepada ISMA Farsi, yang pertama yaitu memperbaiki segala apa yang menjadi kekurangan pada periode lalu. Yang kedua, memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya di ISMA Farsi sesuai dengan platform yang telah saya konsepkan. Yang ketiga, menjadikan ISMA Farsi lebih terdepan dari sebelumnya. Yang keempat, menjalankan program kerja bersama tim staf ahli dengan bantuan Badan Pengurus Harian ISMA Farsi. Yang kelima, belajar bersama-sama, berjalan, berlari, dan terjatuh bersama anggota ISMA Farsi selama 1 periode berlangsung. Dan yang terakhir, merangkul semua anggota LEM yang berada di wilayah manapun. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup pemaparan beberapa rancangan platform dari saya. Akhir kata, saya Fatimah Zahra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi sahabat farmasis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.